Halo, hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah klik video ini. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, saya baru sempat mengupload video ini di tanggal hari ini ya. Udah jauh hari dari tanggal awal bulannya. Dikarenakan oleh kesibukan dan aktivitas saya yang terlalu padat, jadi saya baru sempat untuk membuatkan videonya dan mengedit lalu mengupload video budgeting Maret 2023 ini. Gak apa-apa teman-teman ya, semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari video yang saya buatkan ini, semoga bermanfaat dan juga menginspirasi. Untuk membuatkan budgeting itu tidak terlalu harus berlibat ya, kita hanya menyesuaikan dari pendapatan keluarga masing-masing. Tidak harus sama, tidak harus baku karena kita memiliki rezeki yang berbeda-beda yang juga tanggungan yang berbeda-beda juga. Ini adalah budgeting real keluarga saya, hanya sebagai referensi, tidak harus baku sama ya. Untuk savingnya sendiri saya alokasikan 7, rasionya 7, sedangkan giving 10 dan living 20. Itu dikarenakan saya hanya memiliki oleh satu orang anak dan keluarga kecil yang kebutuhannya belum terlalu besar ya. Jadi saya masih bisa memfokuskan saving yang besar, menurut saya besar dulu ya, karena nanti jika anak sudah besar itu kebutuhan kita juga akan semakin bertambah besar. Nah, untuk saving itu sendiri saya menggunakan metode arisan. Ada banyak sekali arisan ini ya. Ini arisan dengan orang terpercaya yang sudah kredibel dan sudah berlangsung lama. Kemudian saya juga memiliki tabungan logam mulia itu sekitar 2 juta ya. Saya menabung untuk 50 gram. Kemudian ada juga tabungan arisan yang untuk Maulid Nabi, karena kami ada acara adat setiap tahunannya itu di kampung, itu acara yang diperayakan seperti lebaran, bahkan lebih dari lebaran. Itu kita harus mempersiapkan budget jauh-jauh hari agar kita tidak keteteran pas mendekati hari hanya. Kita sesuaikan saja dengan daerah masing-masing, jika di daerahnya juga ada perayaan, jadi kita harus menyiapkan anggaran itu jauh-jauh hari juga ya Bunda, jangan sampai kita pas hari H tidak ada uangnya untuk membeli barang-barang, tapi juga kita tidak harus memaksakan keadaan jika memang kita tidak ada. Nah, untuk living itu tadi tidak terekod ya, mohon maaf, jadi langsung saya jabarkan saja. Untuk living ada beberapa bagian, diantaranya ada kebutuhan tetap saya, dan teman-teman tidak harus sama. Kalau saya sendiri itu ada listrik, PAM, galon, BPJS, pulsa atau kuota, itu wajib sekali yang dikeluarkan setiap bulannya, yang anggarannya kurang lebih sama ya setiap bulannya. Kemudian ada kebutuhan pokok atau primer. Kebutuhan pokok atau primer ini saya meliputi seperti transportasi, cuci, mandi, pengeluaran kebutuhan bulanan untuk minyak, bumbu, dan lain sebagainya, juga kebutuhan konsumsi. Untuk transportasi sendiri saya mengalokasikannya sesuai dengan pengeluaran keluarga saya ya, karena saya juga suami istri itu bekerja menggunakan transportasi yang jarak tempat kerjanya itu cukup jauh dan kita berbeda wilayah. Jadi kita mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kita berdua, jadi kita kalikan 2 untuk biayanya ya. Untuk cuci dan mandi saya mengalokasikannya tidak terlalu besar. Saya pisahkan dari kebutuhan bulanan. Sebenarnya tidak apa-apa, sama ya, dimasukkan dalam satu pos yang sama tidak apa, tapi saya membedakannya saja karena cuci dan mandi ini bisa saya tekankan dengan membeli sedikit demi sedikit. Jika habis baru saya beli. Untuk kebutuhan bulanan lainnya, untuk misalnya minyak itu saya beli untuk 1 bulan, sedangkan untuk bumbu-bumbu itu saya belikan per kebutuhan saja, jika habis saya belikan lagi. Berhubung membelikannya juga di toko saya sendiri, jadi saya asal habis baru saya beli. Tetap saya bayar ya untuk keberlangsungan modal toko. Nah, jadi kita harus
bedakan mana kebutuhan tetap, kebutuhan primer, dan juga kebutuhan sekunder. Nah, untuk kebutuhan sekunder ini sebenarnya tidak terlalu pokok, tidak dianggarkan juga tidak apa-apa, tetap bisa memberlangsungkan kehidupan kita, tidak terganggu. Jadi bisa kita anggarkan, bisa juga tidak, atau kita pangkas ya. Contohnya yaitu sosial. Sosial ini misalnya kita kondangan, atau ada acara arisan, atau acara keluarga yang lainnya ya. Kemudian kosmetik, skincare itu sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan dari bahan-bahan yang alami dengan menekan budget kosmetik ya, bisa juga ya. Atau kita membelikan produk-produk yang sesuai dengan kantong kita. Kemudian ada kebutuhan seperti yang sekundernya ini adalah jajan juga sekunder ya, tidak primer, juga refreshing itu juga termasuk sekunder. Refreshing tidak harus mahal, tapi menyenangkan untuk keluarga kita. Bisa juga dengan membawa keluarga ke pantai yang masih asri ya, atau ke kebun, atau misalnya ke taman, atau ke mall ya, kita hanya makan minum di pinggir jalan ya, itu juga termasuk refreshing. Tidak harus mahal dan mewah. Nah, untuk menerapkan gaya hidup yang frugal, maksud saya hidup yang sederhana ya. Saya juga masih belajar ini seperti apa hidupnya, tapi sedikit demi sedikit saya juga menerapkan untuk keluarga saya untuk tetap hidup sederhana. Walaupun pendapatan kita sedikit meningkat, kita tetap pada gaya hidup yang biasa-biasa saja. Kita makan tetap 4 sehat 5 sempurna. Kita hidup tetap pakai pakaian yang bersih, rapi, tidak harus baru dan mewah, mahal, dan branded. Kemudian kita juga menerapkan gaya hidup yang simple, tidak terlalu banyak alat. Kalau rumah itu sebenarnya rumah saya itu sudah banyak alatnya ya. Cuman alat-alatnya itu barang-barang lama, tidak baru. Tapi saya ngerasa nyaman dan tetap mempolesnya sebisa mungkin yang saya lakukan. Jadi tidak harus membeli barang-barang yang baru dan mewah sehingga memangkas dana yang seharusnya saya simpan atau saya siapkan untuk masa depan keluarga. Jadi kita harus bisa memilah mana yang kebutuhan pokok, mana kebutuhan tidak terlalu pokok ya, seperti sekunder atau tersier, kebutuhan mewah. Tapi jika kita ada rezeki yang berlebihan dan sangat-sangat berlebihan ya, tidak ada salahnya juga kita tetap menganggarkan untuk yang lebih sekunder dan tersier yang kita inginkan lah. Tapi tetap kita kontrol dan jangan berlebihan, karena gaya hidup yang boros juga tidak disukai oleh Allah, dan kita tetap menerapkan hidup yang sederhana, yang bersahaja agar hidup kita lebih tenang dan tentram. Selain memiliki impian-impian yang besar, saya juga memiliki impian-impian yang ingin segera saya gapai, atau dalam jangka waktu masih lama ingin saya gapai, tapi sudah saya persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, seperti dana Zayan masuk TK. Ini tidak lama lagi Zayan akan masuk TK. Jadi saya harus mempersiapkan dana itu saat dia sudah masuk TK, untuk membelikan peralatan baju sekolah, tas, sepatu, dan tempat bekal lain sebagainya ya. Jadi kalau kita tidak memiliki dana atau budget yang sudah kita anggarkan, dana khusus untuk itu, kita akan kewalahan nanti ngambil dananya dari mana ya. Jangan sampai kita meminjam atau sampai kita berhutang ke rentenir atau lain sebagainya. Kemudian kita harus mempersiapkan dana darurat. Dana darurat ini misalkan kita targetkan di keluarga kita butuh dana darurat sekitar 10 juta. Maka jika belum tercapai 10 juta, kita harus tetap menabung atau menganggarkan dana darurat itu. Nah, jika dana daruratnya itu sudah tercapai, baru kita bisa mengalihkan ke impian-impian kita yang lainnya. Jadi dana darurat ini sangat penting dan pokok sebenarnya ya. Kemudian dana pensiun itu saya alokasikan jika sudah tercapai ingin saya belikan LM atau logam mulia. Dana pensiun ini sebenarnya sangat penting sekali. Walaupun dari jauh-jauh hari kita masih muda, tapi kita sudah menyiapkan dana pensiun sedikit demi sedikit. Dan jika pendapatan kita semakin bertambah, bisa kita tambah lagi alokasinya
budgetnya, semakin besar pengeluaran pendapatan kita, bisa kita tambahkan lagi. Itu juga bisa memudahkan kita membuat hidup kita di masa tua lebih nyaman jika mencapai di hari tua ya, insya Allah. Jika tidak pun kita tidak akan sia-sia ya untuk menabung atau menyiapkan dana jauh-jauh hari. Kemudian saya mengalokasikan dana sinking fund untuk lebaran. Lebaran itu sendiri wajib 2 kali setahun. Jika kita tidak menyiapkan juga dananya untuk lebaran itu, maka kita pada hari H atau sebelum hari H kita akan kewalahan mengambil dana itu dari mana, dan kita akan bingung, jangan sampai meminjam lagi, oke? Kemudian ada dana tambahan, ini sebenarnya saya impian sebagai umat muslim, seharusnya dan sebaiknya kita tetap mengutamakan ibadah ya, insya Allah. Jika kita sudah punya niat, semoga Allah memudahkan jalannya untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah, berkah dan lancar, insya Allah, amin. Kita alokasikan saja untuk dana tambahannya jika ada kekurangan, dan jika ada kelebihan penghasilan yang bisa kita tambahkan lagi, alokasi dananya lebih besar dan semoga lebih cepat tercapai. Dengan memiliki dana tabungan sinking fund seperti ini, kita semakin semangat untuk menabung, semakin semangat lagi kita untuk menyisihkan penghasilan kita untuk mencapai impian-impian kita yang sudah tertulis ya. Semoga itu juga menjadi doa-doa kita dan yang akan kita lantunkan terus-menerus dan kita pikirkan, dan semoga menjadi afirmasi positif untuk kita dan memudahkan kita menggapainya dan dimudahkan oleh jalan doa supaya Allah juga mengabulkan impian-impian kita dengan segera, amin. Nah, untuk impian-impian kecil saya lagi, ada impian kecil seperti ingin membelikan peralatan rumah tangga, perintilan rumah tangga yang harganya tidak terlalu besar, tapi ingin sekali saya membelinya. Itu bisa juga saya mengikuti challenge 2000 seperti ini ya. Saya ingin sekali membeli peralatan rumah tangga dengan challenge seperti ini. Semoga tercapai nantinya. Tidak harus saya alokasikan dalam bentuk besar, jumlah yang besar, tapi sedikit tapi konsisten. Kemudian uang 5.000 itu juga bisa saya alokasikan untuk membeli perhiasan yang ingin saya beli, misalnya apa ya, kalung atau gelang. Kemudian saya juga ingin menabung 10.000, 20.000 untuk hal-hal yang ingin saya gapai ke depannya. Jadi kita jika memiliki impian mulai dari besar, sedang, kecil, jadi kita menuliskannya dengan rinci, semoga itu bisa menjadi doa dan langkah-langkah selangkah lebih maju setiap harinya untuk mencapai impian kita tersebut. Semoga yang saya sampaikan ini hanya sebagai referensi dan bisa disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Ini hanya sebagai referensi saja, tidak baku. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga di video-video selanjutnya juga saya bisa membagikan ilmu atau membagikan informasi yang lebih bermanfaat lagi kepada teman-teman semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.